Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, kita memang dituntut buat menjaga kesehatan dan juga melakukan pola hidup sehat serta physical distancing atau banyakin di rumah aja. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas kamera kembali. Ngomong-ngomong, udah lama juga saya nggak bahas kamera ya. Udah lama banget kayaknya. Nah, untuk mengobati kerinduan teman-teman semua, saya akan nge-review Canon 1500D. Buat yang penasaran sama reviewnya, tonton video ini sampai habis. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, saya punya informasi buat teman-teman yang kebetulan sedang mencari tempat penyewaan kamera dan juga lensa di kota Bengkulu. Kalian bisa ke Sewa Kamera Bengkulu. Di situ terdapat berbagai macam merek kamera dan juga lensa. Kalian juga bisa servis dan juga beli kamera dan aksesoris kamera di situ. Buat yang penasaran, langsung aja ke Instagramnya. Oke, ini dia Canon 1500D. Jadi teman-teman, kamera yang satu ini sudah diperkenalkan Canon itu sejak tahun 2018. Kalau ngomongin tentang kamera ini di tahun 2020 mungkin agak telat aja. Tapi nggak apa-apa, saya punya pandangan sendiri mungkin buat pertimbangan kalian yang pengen cari kamera entry level atau kamera pemula buat kalian miliki di tahun 2020 ini. Karena menurut saya juga, kamera ini masih cukup worth it buat kalian miliki, khususnya buat kalian yang pemula, buat yang sedang belajar fotografi di tahun ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari desain 1500D ini masih Canon banget ya. Ini desain khasnya Canon. Lebar kamera ini sendiri adalah 129 mm dengan tingginya itu 101 mm. Untuk beratnya sendiri itu 475 gram kalau udah dimasukin sama baterai juga sekalian. Dan dengan bobot kayak gitu, menurut saya ini jadi berasa kayak bawa kamera banget gitu ya. Karena kamera-kamera entry level Canon sebelumnya itu berasa agak ringan aja menurut saya gitu. Cuman kamera yang satu ini saya berasa agak lebih berat sedikit dan ya berasa gitu kayak kita pegang kamera beneran gitu loh. Pegangan kamera ini juga enak banget. Jadi dia punya grip yang lumayan dalam dibandingkan dengan Canon 200D ya. Saya pernah pakai Canon 200D itu megangnya bener-bener saya nggak nyaman gitu ya. Karena terlalu kecil menurut saya. Sementara untuk 1500D ini dia punya grip itu yang enak banget dan kokoh buat kita bawa kemana-mana. Ini saya berasa kayak nostalgia sama Canon 60D karena tombol dial ini agak-agak mirip teman-teman. Tapi bedanya mungkin kalau di 60D itu udah ada mode blurb-nya gitu ya, dan ada beberapa mode lain juga. Cuman ya hampir sama. Dan enaknya juga mode videonya itu udah gabung di satu dial ini gitu. Jadi nggak repot buat kita putar-putar. Karena ada beberapa kamera entry level Canon itu yang tombol untuk mode videonya itu dipisah dari tombol dial modenya. Terus selain dial mode di bagian atas juga ada tombol on off ya, buat ngidupin sama matiin. Dan ada button flash di sini. Jadi kita bisa ngaktifin flash. Oke, langsung kayak gitu. Biasanya dial flash itu juga banyak di sebelah kiri ya. Yang ini dia taruh sebelah kanan jadi memudahkan aja. Seperti biasa ada main dialnya di sini ya. Bisa diputar-putar buat kalian ganti shutter speed atau ganti fokusnya, dan yang pasti tombol shutter sebelah kanan ya. Nggak ada tombol shutter yang sebelah kiri. Terus satu lagi tentunya punya cantelan buat strap. Tapi catatan dari saya sih, saya nggak ngerti dari dulu tuh Canon selalu pakai cantelan tuh yang kayak gini. Nggak dari dulu sih, maksudnya dari sejak era DSLR ya, mereka udah pakai cantelan strap yang kayak gini. Sementara brand lain itu udah pakai cantelan yang menurut saya lebih enak aja gitu ya, nggak ngerusak tali strapnya. Buat kalian yang udah pakai Canon lama gitu ya, secara Canon lama, pasti strapnya tuh udah pada buluan gitu ya, udah pada rusak gitu. Karena memang model cantelan strapnya ini bikin nggak awet gitu loh. Sementara kalau misalnya lihat seri-seri Canon sebelum ini ya, yang udah lama-lama banget ya, saya punya satu contohnya, saya lihatin di sini. Itu cantelan strapnya udah enak banget gitu, jadi bener-bener bisa bikin strap itu lebih awet. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang kamera ini sendiri. Jadi kamera ini punya LCD ya, yang besarnya itu 3 inch dengan kerapatan pixelnya sampai 920.000. Jadi kalau kita lihat hasil foto sama video di LCD ini tuh udah cakep banget ya, udah jelas dan detailnya kelihatan sih. Jadi menurut saya ini LCD ada pembaruan sedikit ya dibanding seri entry level sebelumnya. Jadi kita lebih nyaman aja gitu ngelihat foto-foto atau video kita walaupun di bawah cahaya matahari yang terik. Terus di bagian kanan sebelah LCD-nya itu ada tombol menu, kemudian tombol navigasi dan tombol-tombol yang lain gitu yang menurut saya juga enak banget karena di sebelah kanan aja. Jadi kalau misalnya nih kalian mau jepret tapi cuma pakai satu tangan doang, itu masih tetap aman buat kalian kendalin kameranya karena semua fiturnya itu ada sebelah kanan, nggak ada yang di sebelah kirinya. Sekarang kita berbicara tentang sambungan kabel yang ada di kamera ini. Kamera ini udah punya slot buat HDMI, kemudian slot USB, dan ada slot buat remote control. Tapi ada yang kurang.
Ada yang kurang. Menurut saya yang kurang itu adalah slot buat jack audio 3,5 milinya nggak ada gitu. Jadi sayang banget ini kayak kamera nggak bisa pakai mic eksternal gitu. Sayang banget sih menurut saya karena kamera-kamera sekarang kan orang kebanyakan buat ngevlog juga, buat bikin konten gitu ya. Cuman kalau nggak ada mic audio sih agak kurang aja menurut saya. Sementara untuk sambungan nirkabelnya atau yang tanpa kabel, kamera ini udah dilengkapi sama NFC dan juga mode Wi-Fi. Jadi kalian udah bisa kirim atau transfer langsung gambar dari kamera ini menuju ke smartphone kalian melalui aplikasinya tentunya. Oke, kalau dilihat di bagian bawah ya standar ya, ada tempat untuk dudukan tripodnya. Kemudian di slot baterai ini juga masih join atau masih gabung ya sama slot memorinya. Dan satu catatan buat saya yang saya sayangkan juga sih. Baterai dari kamera ini itu hanya sebesar 860 mAh dan itu menurut saya kurang banget buat dipakai seharian. 860 mAh itu kecil banget ya. Rata-rata kan di atas 1000, 1200 atau 1300, ini 860. Jadi kemungkinan ini buat kalian yang mau bawa kamera ini buat hunting seharian kayaknya harus bawa charger atau mungkin kalian bisa beli baterai cadangan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang sensor dari kamera ini sendiri. Jadi kamera ini udah punya sensor yang oke banget dibanding sebelumnya ya. Jadi kamera ini udah pakai sensor CMOS APS-C 24 megapiksel. Nah, untuk kamera entry level dia udah pakai 24 megapiksel, menurut saya udah bagus banget gitu ya. Ditambah lagi dia punya prosesor Digic 4 Plus. Jadi dia udah pakai sensor keluaran terbarunya Canon. Tapi ada yang disayangkan lagi, dengan sensor seperti itu sayangnya dia hanya mampu mengambil gambar dengan continuous shutter itu hanya 3 fps atau 3 frame per second. Jadi menurut saya itu kurang banget, apalagi buat saya nih yang kerjanya wedding, nyari momen, yang sering banget pakai continuous shutter dengan 3 frame per second, saya rasa itu kurang banget buat ngejar momen. Sekarang kita beralih ke autofokusnya ya. Autofokusnya menurut saya masih standar dan lumayan oke juga, dan masih sama kayak Canon sebelumnya. Autofokusnya ada 9 titik ya, 9 titik autofokus yang bisa kita atur dengan beberapa metode AF yang bisa kalian pilih untuk sistem focusing kalian ya, seperti flexi zone, kemudian live mode dan quick mode. Dan teman-teman, kamera ini juga punya ISO yang lumayan oke menurut saya. ISO maksimalnya itu ada di 6400, tapi itu kalian bisa adjust lagi, bisa tambah lagi dengan mengaktifkan fitur expansion ISO-nya. Buat yang nggak tahu cara ngaktifinnya gampang banget teman-teman. Kalian langsung aja ke mode custom function dan kemudian kalian cari aja menu ISO expansion, terus langsung aja diaktifkan. Nah, itu nanti kalian udah langsung ada pilihan buat ISO tambahannya yang bisa di-adjust sampai 12800. Oke, tadi kita udah bahas tentang foto, sekarang kita masuk ke ranah videonya. Jadi Canon 1500D ini juga sudah disupport sama fasilitas video perekaman Full HD dengan 25 fps. Dan untuk mode perekaman HD-nya itu mencapai 50 fps. Jadi ya kalian bisa pilih lah. Buat konten menurut saya ini lumayan lah ya. Dengan kualitas seperti itu kalian masih aman sih bikin konten dengan 25 fps. Kalau di ruangan kayak gini, kayak saya ngomong tanpa ada pergerakan yang mungkin lumayan cepat, 25 fps itu masih oke gitu ya. Kalau misalnya kalian butuh frame rate yang lumayan tinggi ya kalian pindahin ke HD, terpaksa ya ke HD, terus ambil yang 50 fps-nya. Jadi buat yang pengen bikin konten atau pengen bikin film pendek anak-anak sekolah, saya rasa sih masih worth it buat digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga. Berapa sih sebenarnya harga dari Canon 1500D ini? Kalau kita cek di website Tokopedia, kamera ini sekarang dijual dengan rentan 6 sampai 7,5 juta rupiah. Ya, itu tergantung garansinya. Ada yang pakai garansi resmi, ada juga yang pakai garansi toko. Dan mungkin ada yang kasih aksesoris tambahan sebagai bonus, dan itu juga menentukan besaran harganya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian uji coba hasil foto dan video dari kamera ini. Saya juga bakal nambahin kamera ini dengan lensa-lensa prime atau lensa fix gitu ya, yang lumayan bagus supaya kita bisa perbandingin dengan lensa kit atau lensa bawaannya. Apakah kamera ini kalau misalnya diganti sama lensa yang lebih proper, yang lebih bagus, hasil gambarnya akan meningkat drastis. Oke, selamat sore teman-teman. Saya sedang uji coba hasil gambar video dari Canon EOS 1500D. Ini saya aktifin autofocus yang
bisa face detection. Apakah fokusnya berfungsi atau enggak, saya belum melihat juga. Kalian nilai sendiri. Terus saya juga memastikan audionya baik-baik aja di tengah angin yang deras ini ya. Angin yang kencang maksudnya. Terus ombaknya juga kencang kan di pinggir pantai. Untuk memastikan kualitas audionya masih cukup bisa ditoleransi untuk kita bikin video di pinggir pantai. Oke, gimana teman-teman? Udah lihat dong perbedaan hasil gambar, foto, dan videonya setelah menggunakan lensa yang oke. Di situ saya pakai lensa Sigma 35mm f1.4, ada juga yang pakai lensa makro 50mm f2.8 ya. Dan menurut saya memang kalau misalnya lensa itu bikin gambar kita lebih bagus gitu. Walaupun kalian punya body yang biasa, kalau kalian punya lensa yang lumayan proper ya kalian masih tetap punya peluang menghasilkan gambar atau hasil video yang lebih bagus. Nah sekarang tinggal terserah kalian nih. Kalau kalian tertarik memiliki kamera ini, kalian bisa langsung beli. Ya kalian carilah online marketplace tuh udah banyak banget dan udah terpercaya. Jadi kalian bisa beli di situ. Oke teman-teman, kayak segitu aja review kita kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like kemudian share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang sedang nyari kamera entry level pada tahu kamera yang satu ini. Buat kalian yang belum puas terus pengen sharing-sharing, pengen nanya-nanya, langsung aja ke Instagram saya, silahkan follow di Akadika dan kalian bisa DM di situ. Kalau saya baca itu udah pasti saya bales pertanyaan dari teman-teman semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Nika Nugraha, sewa salam dan sampai jumpa.